dari Kementerian Indonesia Kak, melalui Pak Sandiaga Uno itu sudah mewajibkan kita UMKM itu harus segera take off. Karena apa? Peluang. Action aja langsung. Karena terlalu banyak mikir, lama-lama nggak jadi. Kalau udah bertekad, udah bener-bener sangat bener-bener menginginkan, itu pasti akan berusaha mewujudkan. Halo Sobat Pendukung, kali ini kita khusus episode untuk membahas produk-produk UMKM. Produk ini salah satunya adalah berkaitan dengan perhiasan. Nah, kali ini gue bersama dengan... Halo, saya Ebrina. Iya, Kak Ebrina ini adalah salah satu woman planner yang ada di Jagat Maya ini. Sebelum kita tahu detail produk ini, ada baiknya kita tahu dulu nih Kak. Kakak sekarang itu ada kesibukan apa sampai Kakak bisa bagi waktu nih untuk buat produk ini? Oke, kalau sekarang gue masih full time sebagai karyawan, tapi di samping itu gue juga lagi ngebangun brand namanya Simote. Oh, jadi Kakak masih fokus sebagai karyawan. Betul. Sambil bangun produk ini ya? Yap. Oke, nah itu kalau bisa kita bilang misalnya Kakak kerja dari 9 to 5 atau 8 to 5. Oh, 8 to 5. Nah itu prosesnya Kakak bekerja dulu ya, dari pagi sampai jam 5, terus pulang baru merangkai produk ini? Iya, jadi pagi 8 ke 5 tuh udah gak bisa diganggu lah ya. Nah, pulang kantor langsung ngerakit produk Simote ini sendiri. Oh, oke. Kayak gitu. Rakit sendiri berarti? Iya. Kak, boleh gak sih kita tahu detail sedikit tentang produk Simote ini apa gitu? Maksudnya mulai dari filosofi namanya, terus Simote ini asal usulnya tuh apakah dari baju yang yang kebaya gitu ya? Atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan ke netizen Indonesia. Oke, jadi Simote ini sebenarnya awalnya dari zaman gue kuliah sih. Nah, dari gue kuliah itu udah seneng banget bikin aksesoris dari mote-mote gini juga. Oke. Nah, habis itu akhirnya mulailah sekarang ini buat kenapa nggak distribusin aja, karena lumayan menghasilkan juga sebenarnya kayak gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya nyari kan nama brandnya apa nih yang cocok kayak gitu. Nah, karena kalung-kalung ini, gelang-gelang ini terbuat dari manik-manik, ya akrabnya dibilangnya mote-mote lah gitu ya. Oke. Nah, terucap lah kayak ini Simote ini kayak gitu. Akhirnya ya udah, kenapa nggak Simote aja disebutnya. Jadi sekalian supaya karena dia masih brand baru, orang pun ketika menyebut Simote dia ada bayangan nih, kira-kira produknya berupa apa ya, nggak akan jauh-jauh dari manik-manik nih pasti, kayak gitu. Kalau untuk perihal boleh digunakan sama siapa itu unisex atau khusus perempuan aja Kak? Unisex. Oh, unisex ya, berarti laki-laki perempuan boleh pakai ya? Boleh, orek juga boleh pakai. Oke, coba nanti. Oke. Mungkin selesai acara ini baru kita pakai. Boleh. Oke. Tadi kan Kakak udah jelasin nih, mulai dari Kakak pasti bekerja, terus Kakak juga bangun ini filosofi segala macamnya tadi yang udah jelasin. Nah, sekarang perihal permodalan nih Kak. Ya, kita tahu kan kerja di Jakarta ini untuk bangun suatu bisnis itu perlu kan modal yang besar ya. Nah, Kakak sendiri bangun Simote ini apakah memang dari salary yang didapat 1 bulan full, atau memang ada support dari investor atau dari siapapun itu, bisa berbagi kepada Kak? Kalau Simote ini sampai saat ini sih masih modal sendiri. Jadi memang udah dari beberapa lama yang lalu gitu lah ya. Emang udah gua persiapkan khusus untuk beli bahan-bahan ini semua buat kebutuhan Simote ini kayak gitu. Berarti Kakak hunting sendiri berarti ya, dari bahan ya? Betul, hunting sendiri. Itu sih salah satu memang untuk mulai bisnis ya Kak, yang bisa kita kalau belajar dari YouTube juga, nonton ikut seminar dan sebagainya, memang kalau bisnis itu emang harus dari yang pendirinya sendiri yang terjun langsung ke lapangan, karena dia yang tahu harga pasar, marketnya seperti apa, persaingan atau kompetitor seperti apa, itu memang harus dilakukan. Betul. Nah, kalau boleh tahu Kak, misalkan range permodalan Kakak itu misalkan dari harga berapa, karena kita juga harus melihat apakah memang UMKM ini bisnisnya tuh harus modal besar atau boleh modal kecil gitu loh. Mungkin Kakak bisa share ke kita, mungkin gue cukup hanya range 300.000, gue udah bisa bangun ini. Jadi tujuannya kita membangun mindset teman-teman yang mau mulai usaha tuh nggak usah perlu modal besar. Gue modal 300.000 aja bisa
membuat usaha seperti ini gitu loh Kak? Oh, kalau menurutku sih sebenarnya tergantung dari usahanya di bidang apa dulu ya, Oke, kayak gitu. Nah, kalau untuk si Mote ini sendiri, ini harus nyebutin angka nih, range aja. range aja. Ya bisa kan ada tuh Ya start dari 1 mungkin. 1M. Enggak dong, triliun lah. Oke, 1 triliun. Makanya tadi Kak harus spesifik 1.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar. Ya start dari 1 juta udah bisa mulai kayak ini. Oke, berarti teman-teman untuk kalian bisa usaha perhiasan ini bisa bilang perhiasan kan ya? Bisa di. Iya, mungkin dari start 1 juta sampai sekian. Itu 1 juta sudah sama kemasan berarti ya? Iya. Ya Udah ya? sebenarnya sih lebih sih dari itu, cuman ya sekitar segitulah. Oh, segitu ya. Oke. Mungkin ada rahasia dapur yang mungkin nggak bisa disampaikan kepada kita. Oke. Maaf ya. Oke, nggak apa-apa Kak. Kita juga bisnis kan, perlu ada rahasia-rahasia nggak perlu kita bongkar. Mm-mm. Oke, selanjutnya Kak, kalau misalkan Kakak atau aku lah mau beli produk ini tuh udah ada official store atau offline store atau bukan di TikTok Shop atau di Shopee? Kalau Iya. sekarang gini, jadi si Mote itu masih gabung sama usahanya abang gue. Boleh disebut nggak nih? Boleh. Itu ada Smoothie Fruity, lokasinya di Bali gitu. Oke. Jadi karena di sana itu targetnya orang-orang bule gitu kan. Ini cerita dikit ya. Kenapa kita si Mote milih untuk taruh di The Smoothie Fruity Iya. gitu. Jadi karena The Smoothie Fruity ini target audiensnya itu, target marketnya itu orang bule gitu, dan kebetulan memang 90% yang datang adalah orang bule dan di Bali gitu kan. Jadi setelah gue lihat-lihat, oh kayaknya orang bule kalau ke Bali itu makainya itu malah perhiasan kayak gini nih, bukan yang kayak emas atau gimana, bukan gitu Iya. kan. Nah cocok nih kalau si Mote bikin di The Smoothie Fruity. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama abang segala macam, bikinlah kita satu stand, art corner kita nyebutnya di sana. Iya. Art corner dibikin satu stand gitu, udah produksi Mote masuk di situ. Oh, jadi ini bisa dibilang memang saat ini ya untuk kalau mau beli offline store-nya ada di Bali ya. Ada di Bali. Kalau misalnya mau beli online bisa DM ke Instagramnya si Mote. Si Mote, oke. Gitu. Ya, sabar-sabar teman-teman, mungkin Kak Ibra nanti bisa ekspansi ke Jakarta, bisa buat offline store juga. Amin. Iya, Oke. amin. Oke Kak, udah banyak sih cerita produk si Mote ini. Mungkin kedepannya harapan kita mungkin Kakak bisa lebih besar lagi. Amin. Nah, kalau bahas soal strategi Kak, strategi bisnis, ya bahkan pasti ada dong strategi bisnis untuk Iya. nekel saingan terus atau kompetitor tuh Kakak udah terpikir atau masih meraba-raba seperti apa gitu Kak? Kalau strategi bisnisnya si Mote ini sendiri sih, so far sih untuk ke depan ya kita masih kayak marketingnya dulu. Marketing dulu. Iya, ini kan kita masih baru si Betul. Mote ini gitu kan. Lebih ke pengembangan produk juga, Oke. kayak gitu, pengembangan produk, karena targetnya kita bule dan lokal itu ternyata berbeda gitu, Rick. Seleranya kayak gitu. Jadi ya kita masih pengembangan produk, terus marketing segala macam gitu lah. Oke, tadi menarik agak perihal selera orang bule sama orang lokal tuh, maksudnya Iya. orang bule seleranya lebih tinggi daripada orang lokal. Bukan gitu. Jadi Kemarin tuh sengaja memang gue bikin si Mote ini dengan 2 bahan yang berbeda gitu. oke. Satu yang kayak ada kayak plastiknya, satunya lagi kayak glass gitu. Nah ternyata si orang bule ini tuh lebih senang yang glass gitu, mengkilap, bercahaya segala macam. Akhirnya belajar lagi nih tentang si bule-bule ini. Jadi Iya. gue kayak searching Instagram beats gini, tapi yang untuk orang luar Oke. kayak Terus gitu. Tapi ternyata itu pun kalau untuk di lokal nggak masuk gitu, Rick. kenapa? Ada beberapa lah yang nggak cocok karena mungkin style fashionnya apa gimana agak beda gitu ya, lokal sama bule. Jadi memang pasar Kakak nih nanti bule ke depannya. Bule dan lokal, khusus Bali bule, khusus Jakarta lokal. Ya. Bekasi lokal dong. Enggak, Enggak, kalau kasih alien. interlokal gimana ya? menarik gitu, menarik. Oke. Ya harapannya kalau bisa lokal tetap Kak. Karena kan kalau kita bicara perihal UMKM itu memang penunjang utamanya kan dari orang-orang lokal ya. Iya betul. Kalau bule kan memang dia pendatang untuk menambah devisa negara juga, seperti ke Bali. Kalau misalkan Kakak fokus ke bule doang, takutnya UMKM kita ini jadi redup gitu loh. Cuman karena takutnya kan kalau misalkan ternyata Bali tutup,
nggak ada orang beli, yang beli kan tetap orang lokal. Iya. Nah mungkin ini cuman itu aja sih Kak, kayak ini sudah detik berapa cukup panjang lah. Jadi gini Kak, Iya. kalau kita berbicara UMKM, jadi memang saat ini dari Kementerian Indonesia Kak, melalui Pak Sandiaga Uno itu sudah mewajibkan kita UMKM itu harus segera take off. Karena apa? Peluang. Karena saat ini kan di pandemi ini yang cukup membuat kita juga was-was bagaimana cara bisa bertahan atau keluar dari yang namanya resesi tadi. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like dan klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa untuk ikuti terus sosial media Pondok Hukum di Instagram dan TikTok. Kalau berbicara mengenai UMKM, saat ini memang kalau aku pernah baca ataupun ngutip dari media online itu bahwasannya melalui Kementerian Investasi itu sedang menggalakkan beberapa kebijakan pada UMKM itu didanain. Kayak kemarin tuh aku lihat di salah satu media online itu dia diberikan investasi Kak sebesar ya nilainya nggak gitu besar, tapi itulah wujud nyata dari pemerintah kepada UMKM. Nah harapannya misalkan kalau nanti produk Hashimoto ini sudah besar, nah kakak juga harus tahu nih rules yang ada di Indonesia ini seperti apa. Oke. Misalnya gini Kak, jadi kalau misalkan kakak sudah besar ada namanya pajak, ya Kak. Pajak itu bisa dikenakan kepada perorangan, kakak sendiri sama kepada badan. Nah sebelum ke pajak pasti kan kakak harus bisa mengerti kayak gue kalau misalkan mau masuk ke dalam satu industri itu kan pasti nggak mungkin nggak ada titel PT atau CV dan sebagainya itu. Betul. Nah makanya kakak kalau nanti misalkan sudah besar ya kakak harus bisa membuat legalitas lah. Ya. Nah legalitas ini maksudnya kakak bisa buat akta, PT, CV dan sebagainya itu, mulai dari pembuatan akta, SK, NIB sampai segala macamnya. Ujungnya adalah di pajak. Nah Pondok Hukum ini Kak jadi salah satu jasa yang memberikan tadi itu, mulai dari pembuatan legalitas, izin dan sebagainya itu ada di Pondok Hukum. Mungkin nanti kakak lah salah satu yang Hashimoto inilah salah satu produk yang nanti kami bantu lah untuk pembuatan tadi. Kira-kira start mulai kapan si Mote ini mungkin tepat untuk punya hukum legalitas segala macam gitu? Oke, ini menarik Kak. Iya. Kebetulan aku juga banyak baca lah atau research di sini. Jadi sebetulnya kalau kapan sih bisa Hashimoto ini punya legalitas ya? Iya. Jadi kan tadi kakak udah riset dulu kan produk ini kan dari mana asal usulnya sampai betul. kakak bisa terceplos buat modal. Yap. Ya kan. Pasti kan modal tadi kan kalau sekarang masih modal pribadi. Iya. Nah kalau misalnya kakak udah ekspansi itu pasti kakak akan perlu modal tambahan. Modal ini Kak ada yang memang bersumber dari foundernya kakak sendiri atau dari orang lain. Nah biasanya kalau kakak sudah mulai masuk kepada modal besar itu misalkan kakak ada yang suka nih sama kakak nih Sama si Mote. sama si Mote, Iya. itu pasti dia akan tanya Kak valuasi berapa. Oke. Misalkan contoh si Mote ini sudah establish walaupun belum ada PT misalkan 2019. Nah terus ada yang tertarik nih investor untuk bisa bawa Hashimoto ini lebih besar lagi, mungkin bisa masuk ke di stand Sogo itu kan sering ada tuh khusus perhiasan-perhiasan. Iya. Nah itu pasti gak mungkin deh kalau perorangan pasti akan di bawah satu PT. Oh oke. Nah setelah tadi kakak kan tadi aku bilang ada valuasi tuh, misalkan tertarik 2021, pasti investor tanya kamu butuh berapa duitnya. Terus yang kedua, kamu sudah ada izin usaha belum? Nah umumnya Kak, kalau kakak sudah mulai menyentuh di angka tertentu itu sudah wajib pendirian usaha, registrasi usaha. Oke. Di angka berapa tuh kira-kira? Tolak ukurnya kalau misalkan itu nggak ada sih Kak. Yang penting adalah usaha itu kalau misalkan kakak merasa memang sudah waktunya itu ya dibuat. Tapi kan kalau sekarang kan kakak buat PT menurutku belum waktunya. Karena apa? Karena kan kakak masih research juga kan, development. Nah tapi kalau misalkan kakak sudah mulai tahapnya masuk ke dalam oke, gue udah yakin nih udah bisa itu ya udah. Contoh sederhana kakak ada produk lah, kita sebut aja produknya something yang dia berbicara untuk kosmetik. Itu dia buat PT Kak, karena dia tahu udah selesai riset dia langsung PT. Kakak misalkan bulan depan buat PT juga bisa, tapi kan
kalau sudah bawa PT pasti kakak ada kewajiban-kewajiban lain, Iya. izinnya segala macam. Nah itu jadi kalau misalkan berbicara pembuatan izinnya sampai saat ini memang kapan siapnya ya kapan pun harus siap gitu loh. Tapi baik lagi kalau sudah bawa PT ya ada hal-hal tertentu yang di sini harus di compliance, diikutin kan. Contoh pajak itu yang kalau PKP itu 4,5 M, Oke. kalau di bawah itu non PKP. Nah memang ada beberapa UMKM itu yang saat ini belum ada izin usaha. Contoh sederhana lah, kita sebut aja brandnya Martabak Pecenongan. Itu banyak brand tapi belum punya legalitas. Tapi kita melalui Pondok Hukum kita edukasi lah. Iya. Salah satu-satunya melalui. Tapi itu nggak masalah ya? Ya nanti kenanya pajaknya ke perorangan, Oh, oke. foundernya itu. Ya itu yang kita mau dari Pondok Hukum, edukasi kepada masyarakat bahwasannya UMKM juga perlu butuh legalitas. Nggak walaupun cuma nilai kecil ya tetap butuh legalitas. Karena kan kita hidup di negara hukum ya, jadi harus Iya. seperti itu. Berarti nanti Pondok Hukum legalitasnya Pondok Hukum Simote legalitasnya ke Pondok Hukum bisa ya? Bisa dong, siapapun nggak Simote aja. Siap, ya. Di luar daripada Simote juga kita terbuka kok untuk semua orang, untuk melayak banyak lah untuk pembuatan legalitas. Oke, jadi tadi sudah banyak yang bincang mengenai Pondok Hukum, Simote juga. Jadi aku pengen tahu sih Kak, ini untuk ya kakak mau seperti apa dalam artian oke, gua tahun ini 2023 adalah gua harus resign dari kantor. Contoh, Gue langsung. Iya. misalkan oke gue akan fokus di Simote karena gue Oke. punya A, B, C, D, E plan gitu. Kayak udah kok, walaupun gue masih ya butuh duit, butuh bayar cicilan juga ya kan. Iya. Maksudnya, karena kalau pada saat gue fokus pasti akan lebih cepat perputarannya kan. Betul. Tuh kakak mau seperti apa gitu loh harapannya. Kakak lah jadi salah satu contoh UMKM yang cewek pemiliknya. Jadi kakak bisa ya teman-teman mengajak atau apa seperti itu. Berarti ajakan ya. Bebas aja, nggak mungkin nggak diajak. Ya kalau misalnya untuk soal ajakan, semuanya berawal dari tekad sih. Iya, Jadi walaupun ada kesibukan lain, jadi kalau menurut gue gini, kalau udah bertekad, udah bener-bener sangat bener-bener menginginkan, itu pasti akan berusaha mewujudkan. Jadi walaupun kayak contoh gue, sekarang masih kantor gitu kan, Iya. tapi karena udah bertekad bulat untuk pengen bangun brand Simote ini, mau ngerjainnya selesai kantor segala macam, nggak ada kata capek gitu, Rick. Iya. Jadi untuk teman-teman mungkin kalimat penyemangat sedikit aja ya, yang mau memulai usaha, pertama buatkan tekad dulu, terus nggak perlu takut, dan menurut gue nggak usah terlalu banyak berpikir, action aja langsung, karena terlalu banyak mikir lama-lama nggak jadi gitu kan. Jadi apa yang bisa dilakukan sekarang lakukan, take action, nanti kalau nemu kendala pasti akan ada ketemu solusinya juga. Jadi jangan dipikirkan dulu kendalanya apa ya, solusinya akhirnya nggak jalan kayak gitu. wah ini keren sih, keren. Salah satu ya sering semua orang pasti berucap seperti itu. Cuma kadang kalau udah ketemu masalah. Gimana ya? Oke Kak, sebagai penutup terakhir, ya tadi sudah banyak kita berbincang perihal Simote dan juga Pondok Hukum. Nah mungkin terakhir nih Kak, sebelum kita tutup acara episode kali ini, mungkin Kakak bisa jelasin dulu dong produknya itu apa? Kita tunjukin. Tunjukin, boleh, Ini- boleh. Katanya ada produk baru ya Kak ya? Ada produk baru. Apa? Ini produk baru. Baru kemarin dibikin. Pakai hot. Nah, ya kayak gini nih, boleh suka. Oh, Maksud kenapa? gue gitu. Karena warnanya ya? Warnanya itu kilat. Terus dia lebih fluoresan kulit. Ini harus juga bisa pakai loh sebenarnya. Aduh, kayaknya kalau buat cowok, Oh nanti Rick, gue bikin warna hitam bisa Rick. cuman kan leher gue gede ya. Bisa dong dipanjangin dong. Oh ini bisa dipanjangin? Iyalah. Oke, maksudnya untuk orang gendut kan lehernya. Ya. Ini cocok mau sama baju lu Rick. Oh karena warnanya kuning. Iya. Kayak gitu. Oke. Jadi memang Simote ini modelnya choker gitu. Memang dia ngepas di leher. Oh, gue tahu. Iya, Iya. Joker ya. Iya. Kalau anak-anak rock and roll Bisa. yang misalnya ada salib. Hah? Nah, itu dulu tuh kalau misalkan dulu kayak ada yang pakai ikat pinggang itu nulisnya. Oh di situ. Iya, itu enggak ya? Enggak tahu. Udah. Itu bisa dibilang ini enggak sih? Kalau Enggak. enggak ya? Iya, sekarang bedanya apa Joker sama Bel. Bukan, jadi betul ini betul nanti.
Nanti habis ini kakak research saja. Kalau ada yang pakai apa bukan ya bentuknya kayak ikat pinggang gitu. Iya, iya kebayang gue. Leher. Heeh. Terus ini ada rantai ya. Iya, tarik. Enggak ya Rik ya? Tahu dong. Oke Kak. Jadi ini teman-teman produknya, Iya. salah satu produknya. Kebalik Rik, balik. Oh, Nah. Oke, ini tonjolin berarti. Iya. Nah ini teman-teman salah satu produknya, nanti tolong editor tolong di zoom. Ini dia. Oke. Ya udah, nih Kak. Sip. Oke, kalau kayak gitu teman-teman, kita sudah selesai di episode kali ini. Kita bincang-bincang sama salah satu womanpreneur yang membuat perhiasan tangan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya bersama pengusaha-pengusaha yang lainnya. Thank you. Oke. Bye-bye. Bye.